Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Bootcamp Quality Assurance batch ke-66. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, yang dimana di sini tugasnya adalah membuat automation testing menggunakan Cypress dengan target websitenya adalah Orange HRM web ini. Oke, yang pertama itu adalah membuat membuat automation untuk fitur login. Baik, untuk fitur login sendiri di sini yang saya tes itu ada beberapa case, yaitu login dengan kredensial yang valid, kemudian ada login dengan password yang salah, kemudian login tanpa mengisi kolom username, login tanpa mengisi kolom password, login kolom username dan password dalam keadaan kosong, dan navigasi ke halaman forgot password. Oke, baik. Jadi untuk hasil tesnya sendiri yang saya buat, ini hasilnya tadi sih berhasil semua. Ini untuk penjelasannya sendiri. Di sini kan login dengan kredensial yang valid. Kalau dilihat dari codingannya, di sini login page ini mengambil pom fill dengan nama fungsi fill username. Nah, ini mengambil dari file login page.py, itu ada di pages di sini. Nah, jadi fill username itu ngambil input username, dan fill password ngambil input password, dan buttonnya sendiri itu button yang submit. Nah, jadi di sini untuk yang valid itu dia bakal nge-input username-nya admin dan passwordnya admin 123. Nah, untuk ini contoh intercept. Intercept-nya sendiri itu memanggil ini ya, API shortcuts. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini shortcuts, mana shortcut? Nah, ini ya. Ini shortcuts berhasil sih. Mana ya? Oh, ini. Ini kan white shortcuts, di sini berhasil nge-get-nya. Nah, ini ada gagal tadi. Gagalnya itu karena because target disable. Mungkin di refresh dulu. Biasanya ada kendala kayak gitu sih. Oke, nah di sini jadi setelah melakukan pengisian kredensial username dan password, itu bakal klik button loginnya. Nah, itu nanti diharapkan dia akan menuju URL yang terdapat slash dashboard ya. Nah, ini udah berhasil semua. Oke, nah di sini tadi yang slash dashboard. Nah, ini. Jadi dia include dashboard. Kalau dilihat sih di sini ada ya. Nih, slash dashboard slash index. Jadi untuk login ya dengan kredensial yang valid itu berhasil. Kemudian ini login dengan password yang salah itu juga berhasil. Nah, di sini kan di inputnya wrong pass nih. Harusnya kan salah. Dan di sini ya assertionnya hasilnya salah gitu. Untuk responsnya sendiri, respons code-nya itu 302. Baik, kemudian di sini ada login tanpa mengisi kolom username. Nah, di sini kan langsung fill password. Nah, kalau dilihat di sini juga berhasil ya. Hasilnya itu ada pesan error di di field username-nya. Nah, jadi kalau di sini diisi, dia bakal ada required kayak gini. Baik, lanjut. Nah, sebaliknya kalau kolom passwordnya kosong juga sama sih, kayak gitu juga. Ini kalau kita cek, nah bakal ada pesan error kayak gini. Dan di Cypress-nya juga berhasil ya untuk pengecekannya. Kemudian ini ada login dengan kolom username dan password dalam keadaan kosong, ya berarti di sini akan ada alert keduanya kayak gini. Dan kalau lihat hasilnya di sini berhasil. Kalau lihat codingannya, nah ini enggak
nggak input apa-apa ya. Ini file username sama file passwordnya nggak dimasukin di sini. Ini langsung klik login aja. Nah ini bakal apa ya? Nah ngeceknya itu yang required tadi itu bakal muncul karena kan fieldnya wajib gitu. Nah kemudian yang terakhir ini navigasi ke halaman forgot password itu untuk yang ini nih. Nah jadi ketika button mana ya? Button yang klik forgot password itu tuh yang ini. Nah yang ini forgot password. Kalau diklik dia bakal ke halaman ini ya, halaman reset password gitu. Get reset header should. Oke, itu yang ini. Nah, jadi setelah redirect dia bakal ngecek gitu bahwa ada si ini, ada si reset password nih. Nah, ini ada si tag reset password di apa nama kelasnya ini. Nah nama kelasnya ini, jadi yang namanya kelasnya ini dia ada teks ini gitu. Oke lanjut kemudian ke fitur reset password. Nah reset password ini untuk POM-nya. Nah ini sendiri untuk main scriptnya. Baik, untuk di sini ada beberapa case, yaitu reset dengan username dan yang valid, kemudian reset password dengan username kosong, dan klik tombol cancel untuk kembali ke halaman login gitu. Baik, ini kalau kita cek yang reset password untuk testingnya sendiri itu oke, berhasil semua ya. Ini reset dengan username yang valid. Untuk assertionnya sendiri itu nah ini ada teks dengan reset password link send successfully gitu. Nah terus kalau semisal yang required password dengan username kosong, dia bakal ada pesan error gitu. Ini kalau kosong, kalau kita klik nah ada required gini kan. Nah ini udah dikasih assertion di sini. Kemudian ini yang terakhir klik tombol cancel untuk ke halaman login. Jadi setelah diklik button cancelnya itu bakal dia bakal ngecek apakah redirectnya itu terdapat out login. Nah ini kalau kita cek di sini, kalau kita cancel, nah di sini akan ada routes-nya itu out login gitu. Berarti ini pengecekannya berhasil semua teman. Nah kemudian ini kita membuat automation testing di halaman directory. Baik, ini directory untuk POM-nya, dan ini directory untuk yang main script-nya, untuk yang dijalankan. Baik, di directory sendiri itu saya hanya membuat 3 case, yaitu dimana search employee by name, reset search filter, sama view employee detail. Oke, ini kalau dicek ya di directory. Oke, untuk search employee by name ini berhasil ya. Jadi itu kalau kita baca flow-nya, ini dia bakal mencari apa ini namanya di POM-nya. Bentar, di POM-nya itu namanya search employee by name. Di directory ada search employee by name. Nah di sini ya, dia bakal nge-input sebentar, admin 123. Oke baik, di directory. Nah jadi di sini dia bakal ngisi employee name ini itu berdasarkan nama Adam. Jadi dia nyari Adam gini. Nah ini karena nggak ada ya, ini namanya berubah-ubah terus nih. Awalnya ada nih si Adam. Nah tapi di sini itu sebentar. Di sini sih masih berhasil ya. Saya juga kurang tahu kenapa. Intinya kalau flow aslinya mungkin kayak ngetik A gini, A kemudian dipilih yang apa ya?
milih opsi paling pertama gitu. Wait, nah ya, nah ini. Jadi ada first, dia diklik. Jadi kayak mencari opsi yang paling pertama kemudian diklik gitu. Oke, terus dia di jobnya juga diisi. Oh ini yang sebentar. Itu yang directory. Oh ya ini, dia nge-search Adam. Kemudian dia nunggu autocomplete yang muncul dulu, kemudian nanti ngeklik yang paling pertama. Nah kemudian bakal menekan button search-nya gitu. Nah nanti setelah menekan button search, dia bakal ini assert employee list visible. Nah yang ini dia bakal ngecek gitu. Harusnya sih hasilnya lebih dari 0 gitu datanya. Oke, lanjut. Kemudian di reset search filter. Baik, untuk reset search filter itu yang ini tadi, yang nah ini dia pertama bakal ngisi dulu. Yang ini bakal ngisi dulu untuk filternya. Nah nanti setelah setelah diisi, dia bakal ngeklik button resetnya gitu, apakah berhasil untuk mengosongkan. Nah ini kan assert field are clear, nah ini, jadi dia bakal ngecek apakah datanya kosong semua gitu. Kalau semisal kosong semua, ya berarti untuk pengecekannya sendiri itu berhasil. Kemudian ini ada view employee details. Nah ini manggil objek click any employee card and assert detail. Ini ada di, nah ini agak panjang ini ya. Jadi dia flow-nya itu kayak apa ya? Mencari card dulu, card yang besar ini, yang menampung nama-nama usernya, nama-nama employee-nya. Kemudian dia ngeklik salah satunya, ngeklik cardnya salah satunya. Kemudian diambil teksnya. Nah setelah itu masukin ke expected name ini sih. Nah ini kenapa di replace, saya tambahkan replace karena sebelumnya tadi saya ada cache bahwa namanya itu terdapat apa ya, kayak ada teks gini nih. Jadi misalnya Adam, nah belakangnya itu ada kayak dan NBSP. Nah ini sih kalau di HTML itu fungsinya kayak membuat spasi gitu ya. Dan NBSP-nya itu buat spasi. Nah mungkin karena terganggu sama itu, jadi kayak automation testingnya itu jadi kebaca gagal gitu, karena kan nggak sama teksnya antara teks yang nah yang di sini sama yang di sini itu jadi kebaca nggak sama, karena di sininya itu ada dan NBSP. Oleh karena itu saya tambahkan ini. Nah setelah itu lanjut ke flow-nya tadi. Jadi dia ngeklik elemennya dulu, elemen yang paling pertama yang ini. Nah kemudian setelah diklik, dia ekspektasinya itu akan muncul card di samping. Intinya kelasnya itu namanya P yang ini, nah kelas utamanya itu yang ini. Kemudian di dalamnya ada tag P dengan kelas ini. Nah jadi diekspektasikan itu di dalamnya ada teks yang sama dengan teks yang awal tadi. Nah gitu sih. Oke, ini kalau dicek juga hasilnya. Oke, hasilnya berhasil semua ya. Ini reset search filter juga tadi berhasil. Kemudian yang view employee details juga berhasil ya. Baik. Nah ini sebenarnya ada satu lagi, karena tadi mungkin untuk tambahan aja. Karena tadi saya salah baca ya untuk tugasnya sendiri. Saya pikir itu menurut dashboard aja gitu, dashboard yang ini, tetapi ternyata dashboard yang dimaksud itu adalah menu directory. Jadi
Ya mungkin saya tambahkan saja di sini. Nah, jadi untuk yang dites itu di dashboard lumayan banyak sebenarnya, karena tadi lumayan memakan waktu juga saya mengerjakannya. Nah, ini jadi yang pertama itu ada button untuk redirect ke punch in or punch out. Jadi di sini ini ada button ini sebenarnya ada dua kemungkinan redirect ya, bisa ke punch in sama ke punch out. Oleh karena itu di sini saya nah ini di objek yang ini, yang klik time at work button, klik time at work button. Nah di sini, di sini itu diharapkan URL-nya itu nanti yang muncul antara punch in atau punch out gitu. Karena kalau salah satunya aja kayak kadang error gitu, karena tadi ada kasus begitu. Jadi saya tambahkan seperti ini agar tidak error, karena emang ekspektasinya itu antara kedua itu sih hasilnya. Baik, lanjut. Sebentar kita lihat dulu di sininya. Di Cypress-nya ini juga hasilnya berhasil ya. Untuk assertion-nya sendiri, nah ini dia mengarah ke, sekarang ke punch in. Tadi ada kasus ke punch out. Baik, lanjut. Ini ada should navigate to my performance review from my action. Itu yang di di sini. My performance review. Oke, yang ini sih button yang pending self review ini. Jadi ini kalau diklik itu ekspektasinya akan ke routes yang ini. Nah, kalau dicek di Cypress-nya juga berhasil ya ini. Baik, lanjut. Sekarang yang should navigate to candidates to interview from my action. Nah, itu yang ini buttonnya. Ini kalau diklik itu ekspektasinya akan menuju ke routes recruitment view candidates. Nah, ini juga kalau dicek di Cypress itu berhasil ya yang ini. Oke, lanjut. Sekarang yang should be able to click all quick launch button and verify redirection. Oke, jadi ini ada list ini ya, ada list button di sini, ada 6. Nah, masing-masing button itu dia mengarah ke routes-nya sendiri, punya routes-nya sendiri gitu. Nah, kemudian di sini itu dia kayak untuk mengecek button-button yang ada gitu, apakah sudah sesuai dengan tujuannya atau belum. Nah, ini kalau dicek juga di sini berhasil. Jadi masing-masing button sudah sesuai tujuannya dengan yang sudah istilahnya diinstruksikan gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada should display bus latest post if available. Nah, di sini ada bus latest post. Nah, di sini untuk flow-nya sendiri itu dia cuman ngelihat aja ya, get bus post itu apakah ada atau enggak gitu. Nah, ini kalau dicek di sini, nah ini juga ada ya, available gitu. Baik, selanjutnya ada should show employees on leave today section may be empty. Nah, ini juga bisa jadi kosong karena memang datanya kosong sih saat saya mencoba ya. Kemudian ada 2 lagi. Nah, untuk kedua ini sih chartnya itu awalnya sama sih ini, tapi sekarang udah beda. Jadi harusnya ada update sih di sini. Cuman tidak saya update ketika saya record. Itu ketika saya record, sebelum saya record tadi itu datanya masih sama, tapi ini setelah di record ternyata ada perbedaan. Nah, jadi ini sebenarnya disamakan ya, ngambil chartnya ini disamakan sih, apakah ada atau enggak gitu. Nah, sebenarnya kalau kasus kayak gini, kalau beda sebenarnya bisa dibedakan gitu. Cuman karena tadi sama, makanya saya samakan sih untuk pengecekannya. Oke, mungkin segitu dulu untuk presentasi tugas akhir saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.